Timnas Indonesia akan menjamu Australia pada matchday kedua ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk laga ini, Garuda akan mengenakan jersey warna putih. Laga Timnas Indonesia vs Australia akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta, Selasa, tanggal 10 September tahun 2024 pukul 19 WIB. Indonesia bertindak sebagai tuan rumah. Meski begitu, Indonesia memilih tidak menggunakan jersey home. Ofisial tim memutuskan mengenakan jersey kedua alias tandang. Ia benar pakai jersey putih, kata manajer Timnas Indonesia Sumarji. Ini berarti akan jadi kali kedua beruntun buat Indonesia menggunakan jersey putih. Sebelumnya jersey yang sama juga digunakan Ragnar Oratmangun saat tandang ke markas Arab Saudi, Jumat, 6/9 dini hari, WIB. Dengan jersey putih, tim asuhan Sin sukses meraup 1 poin berkat hasil imbang 1-1. Ragnar sempat membawa Indonesia unggul 1-0, namun Arab Saudi berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat gol Musab Al-Juwair yang bertahan sampai laga bubar. Sementara Australia harus menerima kenyataan pahit kalah 0-1 dari tamunya Bahrain, Kamis, 5/9. Untuk itu Socherus dipastikan tidak ingin meraih hasil negatif lagi saat dijamu Indonesia nanti malam. Jalan Timnas Indonesia makin terbuka untuk lolos dari ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 andai mengalahkan Australia pada Selasa tanggal 10 September tahun 2024 hari ini. Duel Timnas Indonesia vs Australia akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Misalkan Timnas Indonesia menang, pasukan Garuda berhak mendapat 4 poin dan minimal bertengger di posisi keempat dari 6 peserta klasemen grup C. Adapun peringkat Timnas Indonesia dapat meningkat tergantung dari hasil akhir pertandingan grup lainnya. Ambil contoh, andai Jepang mengalahkan Bahrain hari ini, tanggal 10 September tahun 2024, maka poin dari Dilmun's Warriors bakal tertahan 3 angka. Hasil itu membuat Timnas Indonesia bisa menggusur Bahrain yang saat ini menempati posisi runner-up. Ambil contoh lagi, andai Arab Saudi menelan kekalahan atas tim tuan rumah China, posisinya pun juga akan tertahan dengan koleksi 1 poin dan maksimal urutan ketiga klasemen. Di momen itu juga Timnas Indonesia bakal menggusur sang lawannya saat matchday pertama lalu. Jika keseluruhan skenario itu terwujud, maka Timnas Indonesia bakal menguntit Jepang yang bertengger di puncak klasemen. Posisi runner-up bisa dianggap aman untuk perjalanan Timnas Indonesia berikutnya. Pasalnya di jadwal mendatang, Timnas Indonesia 2 kali menjalani partai tandang beruntun. Dijadwalkan Timnas Indonesia melawat ke markas Bahrain pada tanggal 10 Oktober dan dilanjutkan 5 hari berselang ke markas China, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Dua laga tersebut menjadi hal wajib bagi Timnas Indonesia untuk mencuri poin. Andai Timnas Indonesia dapat meraih hasil positif, maka setidaknya akan bersaing pada papan tengah urutan ketiga hingga 4. Kabar baiknya, di laga mendatang Timnas Indonesia kemungkinan bakal ketambahan pemain naturalisasi terbaru seperti Miss Hilgers dan Eliano Reijenders. Data dari 2 pemain kelahiran Belanda itu telah diproses PSSI per September tahun 2024. Miss Hilgers dan Eliano Reijenders bisa memperkuat lini pertahanan dari Timnas Indonesia. Maka bukan tidak mungkin Timnas Indonesia tampil lebih baik saat agenda 2 kali tandang berturut. Setelah pertandingan di periode Oktober, perjalanan Timnas Indonesia kembali dilanjutkan saat FIFA Matchday November tahun 2024. Kali ini Timnas Indonesia akan giliran menjalani 2 laga home yaitu melawan Jepang 15/11 dan Arab Saudi, tanggal 19 November tahun 2024. 2 laga home harus dimanfaatkan untuk meraih poin maksimal. Terlebih saat melawan Arab Saudi yang mampu ditahan imbang oleh Timnas Indonesia di partai tandang. Lalu untuk agenda di tahun 2025, masih tersisa masing-masing 2 lawatan dan 2 laga kandang. Pada Maret 2025, Timnas Indonesia akan melawat ke markas Australia dan menjamu Bahrain. Sedangkan Juni tahun 2025, Timnas Indonesia menjamu China dan melawat ke markas Jepang. Positifnya, pertandingan tandang melawan Jepang dihelat pada laga terakhir kualifikasi. Besar kemungkinan saat itu tim Samurai Biru telah dipastikan lolos menuju putaran final Piala Dunia 2026 Amerika Serikat Meksiko. Maka ada peluang bagi Jepang untuk menampilkan pemain pelapis. Dan kondisi itu bakal menjadi keunggulan Timnas Indonesia.
Yang jelas posisi klasemen akhir 1 dan 2 bakal otomatis lolos ke putaran final. Sedangkan peringkat 3 dan 4 masih ada peluang untuk melanjutkan diri ke putaran 4 dan 5 kualifikasi. Andaikan timnas Indonesia tidak bisa menjadi minimal runner-up grup, maka setidaknya peringkat 4-5 harus diraih, untuk memperpanjang nafas ke Amerika Serikat Meksiko tahun 2026.